Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asy-syams, wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut matahari. Yang kata para ilmuwan, matahari itu jaraknya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai dia mendekat sedikit ke bumi, bumi akan terbakar. Andai dia menjauh sedikit dari bumi, bumi akan membeku. Masya Allah. Jadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yasin ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Allah berfirman, "Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahar fa idahum muzlimun." Di antara tanda kebesaran Allah kepada mereka adalah al-lail. Naslakhu minhu an-nahar fa idahum muzlimun. Ketika malam tiba, cahaya di waktu siang itu diambil atau ditutupi, fa idahum muzlimun, dan mereka merasakan kegelapan. Wasyamsu, dan matahari, tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan, beredar, li mustaqarrin laha, pada rotasi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan ini adalah ketentuan dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Ya, jadi sudah diatur segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Matahari tidak mungkin mendahului bulan, begitu pula sebaliknya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing itu beredar pada rotasinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari ini adalah ayatun min ayatillah. Makanya ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian berkata, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayati ahadin fa idza ra'aitumuh fafza'u ila shalah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, dengan kelahiran seseorang atau kematian seseorang. Dan jika kalian melihatnya, segeralah kalian melaksanakan salat yang dikenal dengan salat apa? Kusuf atau khusuf. Salat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Karena mengapa Nabi menyampaikan ini? Siapa yang tahu? Karena ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi, itu bertepatan dengan kematian putra Nabi yang bernama Ibrahim. Ya. Makanya beliau meluruskan, jangan sampai ada yang salah faham. Beliau mengatakan matahari dan bulan dua dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidak terjadi gerhana dengan kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Apalagi kalau ada yang berkeyakinan bahwasanya terjadi gerhana matahari karena ada naga besar yang menelannya. Naga dari mana? Ya. Jadi ini tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang pernah dijadikan sebagai hujjah oleh Ibrahim ketika beliau ditantang oleh seorang penguasa yang zalim di zaman beliau. Siapa namanya? Namrud ibn Kan'an. Namrud ibn Kan'an. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kalian melihat, memperhatikan ketika ada seorang raja yang zalim yang ingin menantang hujjah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ibrahim kemudian berkata, dialah Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan
mematikan. Raja yang zalim ini berkata, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Apa yang dia lakukan? Dia menghadirkan 2 narapidana dari penjara. Dia hadirkan di hadapan Ibrahim, kemudian dia membunuh yang satu dan membiarkan yang lainnya hidup. Dia bilang, coba lihat, saya menghidupkan dan saya mematikan. Ya. Jadi dengan pungahnya dia berkata, qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim. Namun ketika Ibrahim berkata, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari itu dari timur. Balik Ibrahim menantang, fa'ti biha minal maghrib. Coba kau datangkan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Ya, orang kafir itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan apa? Kelemahan kita sebagai manusia, dan Allah memperlihatkan tanda dari tanda-tanda kebesarannya. Wa min ayatillahi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, siang dan malam, matahari dan bulan. Jangan kalian bersujud pada matahari, jangan bersujud pada bulan, tapi bersujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Makanya mengapa seekor burung yang bernama Hudhud, ya, dalam kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ketika Ibrahim berkata kepada pasukannya, ma liya la aral huda am kana minal ghaibin. Mengapa hari ini saya tidak melihat Hudhud? Apa dia termasuk yang tidak hadir? Ya. Dan Nabi Sulaiman mengancam, kalau dia tidak datang dengan alasan yang benar, saya akan membunuhnya atau menyiksanya, atau dia harus mendatangkan uzur yang benar. Makanya namanya hukuman itu sejak zaman dahulu untuk penegakan kedisiplinan. Ya, makanya santri misalnya, kalau ada yang melanggar ada hukuman. Kalau terlambat datang setelah liburan ada hukuman. Ya. Ini telah diamalkan dan dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ya, ketika burung Hudhud datang, famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Dia kemudian berkata, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat kulla syai' walaha 'arsyun 'azim. Saya mendapati di sebuah negeri Saba, negeri Yaman, dikuasai oleh seorang wanita, seorang ratu, yang diberikan singgasana dan kekuasaan yang besar. Ya, siapa namanya? Bilqis dalam sebagian riwayat. Bilqis. Ada juga mengatakan Bulqis. Bilqis. Ada tetangga saya dulu di Bulukumba lahir anaknya, dia kasih nama Bulqis. Saya bilang, Masya Allah, ini nama yang indah Pak. Cewek ya? Iya Pak Ustadz, cewek. Ini nama Ratu Saba. Oh bukan Ustadz, itu maksudnya. Bulqis itu singkatan, Bulukumba Sinjai. Kebetulan dia orang Bulukumba, istrinya orang Sinjai. Makanya kasih nama Bulqis. Ya. Untung bukan Jentagor, jadi Ponto Takalargoa. Ya. Inni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Saya mendapati dia bersama dengan kaumnya bersujud pada matahari. Ini kecemburuan seorang Hudhud. Dia tidak mau melihat ada kesyirikan. Makanya dia melapor kepada Nabi Sulaiman. Jarak yang sangat jauh antara Baitul Maqdis dengan negeri Yaman. Inni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Syaitan menghias-hiasi apa yang mereka lakukan. Jadi syaitan itu tugasnya begitu. Menghias-hiasi kebatilan ya dengan sesuatu yang nampak indah. Kesyirikan, mereka bersujud kepada matahari dianggap baik, indah. Seperti yang akhir-akhir ini ya, yang menjadi viral 80 juta itu. Ada sebagian orang-orang fasik yang berusaha mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik.
Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kita menyamakan kaum muslimin dengan orang-orang mujrim? Ya na'udzubillahi min dzalik. Jadi, ayolah ikhwah, matahari adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai salah satu di antara tanda akhir zaman, yaitu ketika matahari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dari tempat di mana dia terbenam, yaitu ke arah barat, dan disitulah salah satu di antara min alamat as-sa'ah al-kubra, tanda dari tanda-tanda hari kiamat yang besar, dan matahari yang terbit dari sebelah barat sebagai pertanda bahwasanya pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.